Pangeran Diponegoro itu bukanlah Habib, tapi Pangeran Diponegoro itu kalau diurut silsilahnya itu nyambungnya itu ke Wali Songo, dan Wali Songo itu jelas-jelas dzurriyyah Kanjeng Nabi. Pangeran Diponegoro sebagaimana kita ketahui adalah salah seorang pahlawan nasional. Beliau ini adalah Trah Mataram. Beliau ini bernama asli atau nama kecilnya itu Raden Mas Ontowiryo. Tapi belakangan ini nama Pangeran Diponegoro kembali mencuat karena diklaim atau dianggap sebagai Bak Alawi dari Yaman. Nah, ini kan sebuah pemelencengan sejarah yang harus diluruskan. Nah, kali ini ada salah seorang trah dari Sri Sultan Hamengkubuwono II yang memberikan penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Perkenalkan, nama saya Raden Ridwan Suryo Bintoro. Raden Ridwan Suryo Bintoro dari Hamengkubuwono II dan Trah Hamengkubuwono III dari Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Trah kedua sekaligus trah ketiga ya. Saya adalah buyut dari pahlawan nasional pendidikan yang bernama Ki Hajar Dewantara yang sekaligus tercatat sebagai keturunan dari Nyi Ageng Serang, yang dimana Nyi Ageng Serang dalam beberapa manuskrip lainnya beliau masih berketurunan atau bernasabkan ke Kanjeng Sunan Kalijogo dan Sunan Gunung Jati. Sedangkan saya dari Trah Hamengkubuwono III, saya adalah buyut dari Nyi Hajar Dewantara atau istri Ki Hajar Dewantara yang tercatat dalam kekancingan atau sorosilah atau silsilah beliau tercatat sebagai keturunan dari Pangeran Diponegoro atau Raden Mas Ontowiryo. Dalam kesempatan ini dan terkait dengan munculnya kegaduhan nasab dari Pangeran Diponegoro yang saya dengar dari berbagai sumber-sumber berita yang telah beredar di berbagai media sosial, saya melihat ada fenomena-fenomena upaya pembelokan nasab dari Pangeran Diponegoro menjadi bagian dari plan habaib yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka dengan ini saya Raden Ridwan Suryo Bintoro menyatakan bahwa semua apa yang beredar di medsos terkait dengan nasab Pangeran Diponegoro menjadi plan habaib itu tidaklah benar. Oleh karena itu, saya memohon kepada semua pihak-pihak untuk tidak membuat narasi-narasi yang menyesatkan terkait dengan keturunan atau trah Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, wabil khusus Pangeran Diponegoro dan lain-lainnya. Demikian. Jadi sudah jelas ya, Pangeran Diponegoro itu bukan Habib ya. Artinya beliau ini bukanlah keturunan dari habaib dari Yaman. Karena sebagaimana tercatat dalam sejarah, dan sejarah ini juga valid, tercatat juga di Keraton Mataram, itu bahwa nasabnya para raja maupun Trah Mataram itu kan nyambungnya ke Wali Songo. Jadi bukan ke habaib dari Yaman. Dan kalau kita melihat sejarah, para Wali Songo itu kan menyebarkan Islam di Nusantara itu kan sekitar abad ke-14. Sementara para imigran dari Yaman yang kemudian dilabeli sebagai Habib itu kan datang ke Nusantara itu sekitar abad ke-19. Jadi terpaut jarak waktu yang sangat jauh antara kedatangan Wali Songo dan para habaib dari Yaman. Sehingga jika kok sekarang keturunan Mataram, Trah Mataram yang notabene adalah keturunan Wali Songo kok diklaim menjadi bagian dari habaib yang datang belakangan, ini jelas sesuatu pengklaiman yang bertujuan untuk mengaburkan sejarah. Maka tidak berlebihan jika sekarang itu kita beranggapan bahwa ternyata
Ada kemungkinan para habaib dari Yaman itu memang punya agenda besar yang terselubung yang ingin menguasai negeri ini. Kalau kita melihat berita, tidak jarang oknum habaib itu melakukan provokasi, menentang pemerintahan yang sah, kemudian menjelek-jelekkan ulama dan kiai pribumi yang tidak nyambung nasabnya ke habaib. Ini kan sebuah fakta. Kemudian berikutnya ada pengklaiman sejarah, ada pemalsuan makam, di mana ada makam asli tapi di situ dibuatkan makam palsu. Contoh misalkan makam KRT Sumodiningrat. Itu kan jelas KRT Sumodiningrat itu adalah Trah Mataram. Makamnya itu berada di Jejeran Bantul Yogyakarta. Tapi di Semarang ada yang membuat makam dengan nama yang sama, tapi ditambahi embel-embel nama Habib menjadi Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Ini kan sebuah pemelencengan sejarah. Artinya apa? Artinya ada kemungkinan para Ba'alawi dari Yaman ini memang ingin menguasai negeri ini dengan berbagai cara. Ada dengan cara memprovokasi melawan pemerintahan yang sah, ada juga yang mengaburkan sejarah dan mengklaim sejarah yang ada di Nusantara ini adalah milik mereka. Artinya agar rakyat Indonesia itu menganggap bahwa leluhur Nusantara itu adalah para Ba'alawi dari Yaman. Nah, ini sangat berbahaya sekali bagi keutuhan negara Republik Indonesia. Karena semua ini adalah sebuah pembelokan sejarah, sebuah pembohongan yang tidak bisa dibenarkan. Dan terkait tentang para habaib dari Yaman, itu kan jelas. Mereka itu datang di Nusantara sekitar abad ke-19. Itu kan datang karena mencari pekerjaan. Karena di negara asalnya sana, di Yaman, itu kan daerah tandus, daerah kering, daerah miskin. Sehingga para habaib ini kan dulunya itu butuh pekerjaan, butuh uang, makanya merantau ke Nusantara. Karena kala itu Nusantara adalah sebuah wilayah atau negara yang gemah ripah loh jinawi kaya raya. Namun cuman sayangnya kala itu Nusantara tengah dikuasai oleh Hindia Belanda. Lah makanya para habaib dari Yaman ini datang ke Nusantara dan bekerja kepada Belanda, membela Belanda, membantu Belanda. Bahkan ada sejarah yang menyatakan bahwa ternyata para imigran dari Yaman yang kemudian dilabeli sebagai habib itu ternyata memang didatangkan oleh Belanda untuk membantu Belanda melawan orang-orang pribumi Nusantara yang tengah gencar melakukan perlawanan dalam rangka mengusir penjajahan dari bumi pertiwi ini. Dan kita juga bisa melihat dalam sejarah bahwa pelopor perjuangan kemerdekaan dalam rangka mengusir penjajah itu adalah pelopornya para dzurriyyah Wali Songo. Jadi di sini sudah kelihatan bagaimana mungkin darah seorang pejuang itu kok diklaim menjadi darah pembela penjajah. Dan kembali ke video awal tadi, sudah fix, sudah jelas bahwa Pangeran Diponegoro atau Raden Mas Antowaryo itu bukanlah Habib. Jadi beliau ini adalah Trah Mataram. Kalau mau menggunakan gelar itu Pangeran Diponegoro itu gelarnya itu Sayyid karena beliau adalah keturunan dari Wali Songo. Nah kalau para habaib dari Yaman itu kan berbeda. Mereka itu kan di Nusantara atau di Indonesia itu kan masih menggunakan marga. Ada yang menggunakan marga Al-Idrus, Assegaf bin Yahya dan lain sebagainya. Dan itu tentu saja berbeda dengan Wali Songo yang jelas-jelas keturunan Rasulullah. Ini kan berbeda sekali. Kemudian terkait tentang para habib dari Yaman, kan hingga saat ini mereka itu juga tidak bisa menunjukkan bukti kalau mereka itu adalah keturunan Kanjeng Nabi. Padahal selama ini mereka itu sering keluar-keluar mengaku sebagai cucu Nabi. Dan tak sedikit juga tentunya rakyat di negeri ini juga tertipu dan terbohongi oleh penampilan para habaib dari Yaman yang menunjukkan model Arab. Jadi seolah-olah kalau berpakaian Arab, memakai jubah, memakai sorban, itu seolah-olah adalah orang suci, keturunan Nabi. Kan seperti itu. Dan itu diperkuat dengan doktrin atau penjelasan orang-orang zaman dahulu kalau para habaib itu adalah dzurriyyah Nabi. Tapi ternyata faktanya tidak demikian. Karena yang namanya Arab itu adalah negara yang luas. Jadi tidak semua orang berpakaian Arab itu adalah keturunan Kanjeng Nabi. Terlebih setelah adanya tesis ilmiah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, itu kan sudah jelas menyatakan bahwa para habaib itu bukanlah keturunan Kanjeng Nabi.
Dan kita sebagai rakyat Indonesia itu tentu saja tidak membeda-bedakan ras atau suku. Itu tidak ya. Tapi karena selama ini kita lihat misalkan para habaib itu kan dalam hidup juga jarang berbaur dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Mereka hidup berkelompok, mereka hidup bersama dengan klan mereka. Dan dalam hal pernikahan itu juga berbeda. Karena aturannya yang laki-laki dari mereka itu boleh menikah dengan orang pribumi, sementara perempuan mereka itu cuma diperbolehkan menikah dengan kalangan mereka saja. Hal ini tentu saja berbeda sekali dengan apa yang dilakukan oleh Wali Songo zaman dahulu. Karena Wali Songo zaman dahulu itu dalam hal pernikahan itu tidak harus sesama klan dari mereka, tapi banyak yang menikah dengan orang pribumi Nusantara, baik itu keturunan kerajaan ataupun rakyat jelata. Dan ini adalah fakta yang tidak bisa dibantah. Kemudian kalau misalkan zaman dahulu para Wali Songo itu menggunakan sistem pernikahan seperti yang dilakukan oleh para habaib, ya tentu saja Islam itu tidak bisa menyebar luas seperti sekarang ini. Karena yang dinikahi dan diislamkan itu cuma kalangan dari mereka saja. Dan itu sekilas tentang fakta sejarah yang ada di negeri ini tentang perbedaan habaib dan Wali Songo. Dan sekali lagi kita garis bawahi bahwa Pangeran Diponegoro itu bukanlah Habib, tapi Pangeran Diponegoro itu kalau diurut silsilahnya itu nyambungnya itu ke Wali Songo. Dan Wali Songo itu jelas-jelas dzurriyyah Kanjeng Nabi. Sementara para habaib dari Yaman itu bukanlah dzurriyyah Kanjeng Nabi, sebagaimana kajian ilmiah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani berdasar kitab nasab, berdasar kitab sejarah maupun tes DNA. Para habaib ini tidak terkonfirmasi atau tidak terbukti sebagai keturunan Kanjeng Nabi.